Kita mulai hari ini dengan kalimat ini. No matter how lonely I get on my journey, I will not reinvite toxic people back into my life. Kesepian, terutama kesepian di tengah perjalanan kita menuju sebuah tujuan. Rasanya berat dan nggak ada yang benar-benar ngerti rasanya apa yang kita alami. Dan kadang godaan buat balik ke orang-orang toksik yang pernah ada di hidup kita itu terasa real banget. Tapi sebenarnya worth it gak sih? Ya mungkin ngejalaninnya gak semudah yang diomongin ya. Karena apa? Karena kesepian itu jahat. Dia bikin kita ragu sama keputusan kita sendiri. Dan kadang bisa bikin kita mikir kayak, apa balik dulu lagi aja ya sama orang-orang yang dulu. Kan dulu ada temen ngobrolnya gitu kan. Jadi gak sepi banget. Kenyataannya kesepian memang bikin kita lebih rentan. Tapi kalau kesepian itu menghambat perjalanan kamu menuju tujuan itu, apakah dengan balik ke orang yang lama atau ke orang yang toksik itu akan membantu kamu menyelesaikan perjalanan itu? Ya enggak. Kalau perjalananmu sampai berhenti di tengah jalan, apakah solusinya itu balik ke mereka? Jelas tidak. Solusinya ya kamu belajar buat menghadapi perasaan sepi itu sendiri. Dan menurut aku ini beberapa cara yang bisa kamu coba kalau kamu mau. Yang pertama yaitu buka atau coba hubungan baru. Ya aku tahu, cari temen baru itu emang susah. Melakukan sesuatu yang baru itu emang susah gitu kan. Apalagi kalau kita udah nyaman sama lingkungan kita yang sebelumnya gitu kan. Walaupun lingkungannya toksik. Tapi kamu coba deh buka diri kamu, open yourself ke orang-orang baru yang sejalan sama tujuan kamu atau passion kamu itu gitu. Jadi itu tuh kayak ibaratnya kayak nanam benih. Kamu nggak bisa langsung panen di hari itu, tapi kalau kamu rawat terus-menerus gitu kan, suatu saat itu bakal jadi tanaman yang kuat. Pohonnya itu bakal kokoh, tinggi gitu kan, ya karena kamu rawat terus-menerus. Nah, lingkungan baru itu juga begitu, butuh waktu lama tapi hasilnya sepadan. Kemudian kamu bisa coba perkuat hubungan kamu sama diri kamu sendiri. Kalau kamu sendiri aja nggak nyaman sama dirimu sendiri, menurut aku itu ya wajar kalau kesepian itu terasa kayak makin-makin gitu, kayak kerasa banget. Coba yang gini, kamu terdampar di suatu pulau, nggak ada orang siapapun di situ, satu-satunya yang ada di situ tuh cuman kamu aja. Kalau kamu nggak nyaman sama diri kamu sendiri, gimana caranya kamu bisa survive? Gimana caranya kamu bisa keluar dari pulau tersebut? Jadi kamu harus cari tahu apa yang bikin kamu nyaman dan bikin kamu nggak nyaman. Jadi kamu tahu caranya bahagia tanpa bergantung dengan orang lain. Jadi kamu tahu caranya menghadapi kesepian tanpa bergantung sama orang lain. Terus kamu jangan, gimana ya, kamu coba ubah sudut pandang kamu. Kesepian itu tuh bukan sesuatu yang jelek gitu. Bisa jadi itu tuh sebuah kesempatan buat kamu untuk mengenal diri kamu sendiri. Kan itu tuh gimana ya, kayak privilege aja sih. Kan gak semua orang bisa merasakan hal itu gitu. Bisa jadi itu sebagai salah satu bentuk kesempatan kamu untuk mengenal diri kamu sendiri lebih jauh gitu. Ya anggap aja kamu lagi kayak naik gunung sendiri, ya mungkin awalnya capek, ragu, kayak aduh aku bisa nggak ya sendiri, aduh aku bisa nggak ya sampai atas gitu kan. Cuman setelah kamu sampai atas, kamu lihat pemandangan di bawah, wah worth it sih, aku naik gunung nih worth it gitu. Jadi ya sepi itu bagian dari perjalanan. Dan karena kita ini masih manusia ya, pastinya kita ini adalah makhluk sosial yang butuh manusia lainnya gitu kan. Dan kita butuh dukungan dari manusia lainnya, butuh dukungan emosional, support apa segala macem gitu kan. Dan kamu gak bisa dapet itu dari lingkungan kamu yang toksik tadi gitu kan. Kamu bisa aja cari misalkan mentor atau enggak apa ya, temen-temen yang sejalan visi misinya sama kamu, yang passionnya sama kamu, tujuannya sama kamu, ya sama aja sih kayak cari teman yang tadi gitu. Dan itu tuh nggak harus kayak deket fisik, deketan gitu loh. Kamu kan bisa carinya online gitu kan, gabung di grup-grup atau komunitas online gitu. Dan yang terakhir kamu bisa latih kemandirian kamu. Karena sepi itu tuh bisa jadi ujian, bisa jadi pelajaran. Jadi kalau sepi itu diibaratkan hujan, yang pertama, kamu bisa ngeluh, kok hujan, basah deh, dingin, bla bla bla. Atau yang kedua, kamu bisa belajar menikmati hujan itu.
kamu ambil payung gitu kan, kamu jalan di bawah hujan misalkan, ternyata nggak buruk-buruk amat ya hujan gitu. Ternyata nggak seburuk itu, nggak sedingin itu, ya kecuali badai. kecuali badai, angin, topan, puting beliung gitu ya, beda lagi. Beda. Ini maksudnya hujan yang hujan gitu, hujan aja ya. Jadi kan kamu bisa menikmati suaranya. Oh ya, suaranya menenangkan kok. Atau kamu bisa mencium, itu kan apa sih katanya? Yang kalau air hujan jatuh ke tanah. Aduh, aku lupa. Nanti aku cari tahu ya, namanya aku lupa. Jadi mandiri itu tuh ibarat kayak kamu punya payung gitu. Jadi kamu itu tetap bisa jalan di hujan deras sekalipun. Kecuali kata aku tadi, kecuali badai, beda lagi ya. Terbang kamu sama payung, kamu terbang. Oke, sorry. Terus misalkan ada yang mikir gini, kalau kesepian segitu beratnya, ya udah balik aja dulu, bentar gitu kan, ke lingkungan yang toksik tadi bentar gitu kan, kayak lebih mending ada temennya walaupun toksik daripada kesepian gitu. Ada aja mungkin yang mikir kayak gitu kan, yang aku kasih tahu. Ya kalau kamu pengennya nyaman sekarang tapi rusak nanti, ya itu sih terserah kamu, itu balik lagi ke keputusan kamu. Itu tuh kayak ibarat ini loh, kayak makan junk food, kayak makan fast food, ya enak, sekarang ini enak. Tapi kalau kamu terus-terusan makan itu, banyak makan itu, hari-hari makan itu, ya bayangin aja gimana tubuh kamu nanti, yang gak langsung rusak, pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit tapi pasti. Terus kalau kita mikir, jangan-jangan kita balik ke mereka gitu kan, gara-gara kita sama-sama nyaman, gara-gara kita sama-sama toksik. Loh. Nah, kalau gitu sih, itu balik lagi ke kita sendiri ya. Kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah cuma mereka yang toksik? Apakah kita juga toksik? Apakah kita sama-sama toksik lalu kita merasa nyaman satu sama lain gitu kan? Racun bertemu racun, waduh. Tapi sekalipun kita yang toksik, itu malah jadi kesempatan kita nggak sih buat nggak balik ke dia. Jadi kita kayak mengurangi komposisi ya kan, komposisi racun yang awalnya mungkin 100, kita kurangi nih separuh, sana. Jadi sisa kita sendiri, sisa si 50%-nya itu. Tadi kan 100%-nya, sisa 50%-nya itu. Introspeksi aja diri sendiri gitu. Jadi nggak usah saling bertemu, nggak usah si toksik sama si toksik nggak usah jadi satu lingkungan gitu. Jadi kan tambah toksik nih, kita pisah diri aja dulu gitu. Jadi saling introspeksi diri, saling memperbaiki diri aja dulu. Katanya sih toksik itu tuh kayak air kotor di ember. Kalau kita mau ngisi tuh ember pakai air bersih, ya buang dulu air kotornya, baru diisi lagi sama air bersih. Atau enggak nih air kotor nih dalam ember gitu kan, ini ada keran air bersih gitu kan, dikucurin terus kan yang air kotor di dalam ember ini kan keluar, diganti sama air yang bersih itu tadi gitu. Nah, air keran yang air bersih ini tadi itu ibarat yang temen-temen satu tujuan, satu passion kamu tadi itu, atau enggak mentor kamu tadi itu, pokoknya di lingkungan baru yang lebih positif itu tadi, ibaratnya itu tadi. Ngerti nggak maksud aku gimana? Agak belibet ngomongnya ya, maaf, sorry. Jadi ya kita semua tahu ya, kesepian itu memang terkadang tidak enak, tapi solusinya bukan balik lagi ke orang baru, justru kita manfaatkan kesepian, rasa kesepian kita itu untuk untuk belajar sendiri, untuk belajar mengatasi rasa sepi itu tanpa bergantung sama orang-orang yang toksik gitu kan. Kita juga itu bisa jadikan kesempatan buat kita belajar mengenal diri kita sendiri gitu kan. Jadi ya nggak selalu buruk gitu, kita bisa ambil positifnya. Jadi ya jangan kompromikan masa depanmu hanya untuk rasa nyaman sementara. Kalau sekarang kamu merasa sendiri, ya nggak apa-apa. Karena kan perjalanan ini milik kamu gitu kan. Jadi selama kamu nggak berhenti, ya kamu bakal sampai kok ke tujuannya. Tetap semangat, kamu nggak sendiri kok.